Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan menjelaskan tema tentang hamil melebihi HPL. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali keluhan ibu-ibu hamil yang bayinya tidak kunjung lahir, padahal sudah pada HPL atau sudah pada hari perkiraan lahirnya. Jadi, ibu-ibu hamil semuanya pada cemas, khawatir karena kehamilannya sudah melewati HPL. Di sini nanti Bunda akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh ibu hamil jika kehamilannya melewati HPL dan bagaimanakah caranya agar bayinya segera lahir. Simak terus video Bunda ya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, sekarang ayo subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info kesehatan di video-video Bunda selanjutnya. Nah, baik, langsung saja Bunda akan menjelaskan tema pada kesempatan kali ini, yaitu hamil melebihi HPL. Apa itu HPL? HPL adalah hari perkiraan lahir. Ibu hamil itu memiliki hari perkiraan lahir yaitu di usia 9 bulan, tepatnya pada minggu ke-40. Pada minggu ke-40 itu dikatakan hari perkiraan lahir bagi seorang ibu yang sedang hamil. Dan hari perkiraan lahir itu biasanya bayi akan lahir 2 minggu sebelum HPL atau 2 minggu setelah HPL. Jadi di jarak waktu 2 minggu sebelum HPL dan 2 minggu setelah HPL itu biasanya bayi kita sudah lahir, tapi waktu pastinya itu tidak ditentukan kapannya. Makanya tenaga kesehatan, bidan atau dokter itu memberikan informasi hanya sebatas hari perkiraan lahir, yaitu HPL. Dan banyak sekali keluh-keluhan ibu-ibu yang sedang hamil, khususnya di masa pandemi COVID ini, yang banyak sekali di antara ibu-ibu sudah kelewat HPL. Mereka cemas, mereka khawatir, bahkan takut karena kehamilannya sudah kelewat HPL. Hamil kelewat HPL, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi buat ibu-ibu yang hamil dan sudah melewati HPL, jangan cemas dulu, jangan khawatir dulu, jangan takut dulu, karena nanti Bunda akan memberikan tips bagaimana caranya, apa saja yang harus ibu lakukan supaya janin ibu segera lahir. Cara yang pertama, jika ibu sudah melewati HPL, cara yang pertama adalah ibu harus tetap tenang, rileks, dan fokus saja terhadap janin ibu. Fokus saja terhadap bayi ibu. Ibu tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Karena dari rasa cemas, khawatir, takut itu akan membuat kontraksi atau kenceng-kenceng mules saat mau melahirkan itu tak kunjung datang. Jadi jika ibu merasakan ketakutan, kecemasan yang berlebih, nantinya semua organ kandungan ibu, rahim ibu itu akan tegang, akan kaku. Itu dampaknya kontraksi tidak akan kunjung datang. Jadi, biar kontraksinya segera datang, kenceng mulesnya segera datang, lakukanlah yang pertama itu tadi, ibu harus menenangkan diri ibu sendiri. Ibu harus dalam keadaan tenang, rileks,
dan tidak boleh merasakan rasa cemas ataupun takut. Caranya bagaimana? Jika ibu merasakan cemas atau takut, ibu bisa menarik nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan pelan lewat mulut. Ulangi tarikan nafas sampai ibu benar-benar tenang dan rileks. Setelah ibu tenang dan rileks, ibu bayangkan dan fokus saja ke bayi ibu. Bayangkan lucunya, gemesnya bayi ibu nanti yang jika sudah lahir, bagaimana tangisan bayi ibu, bagaimana senyuman bayi ibu. Ibu fokus saja, bayangin saja ke bayi ibu nanti ketika sudah lahir. Jangan memikirkan hal-hal lain, karena jika ibu fokus ke bayi ibu, ibu akan terhindar dari rasa cemas, rasa takut. Yang harus ibu pikirkan itu adalah jangan kenapa kok bayiku nggak lahir-lahir. Ibu jangan memikirkan kapan waktunya bayi lahir. Karena yang perlu ibu ketahui, bayi ibu itu adalah anak yang pintar. Jadi, setiap kandungan, setiap bayi itu pintar. Dia tahu kapan waktunya dia buat lahir. Jadi, ibu tidak perlu cemas nih. Bukannya bayi ibu nggak mau lahir, tapi di dalam kandungan ibu saat ini nih, bayi ibu sedang berusaha untuk mencari jalan keluar. Bayi ibu sedang berusaha untuk turun ke bawah mencari pintu keluarnya. Nah, karena pintu keluarnya dalam kondisi tegang, kaku, karena ibu banyak pikiran, ibu stres, pintunya tuh kaku, jadi keras ibu. Jadi pintunya tidak bisa didorong oleh kepala dedeknya. Untuk itu, ibu harus membantunya biar pintunya itu lemas, biar pintunya itu rileks, tubuh ibu rileks. Ibu jangan banyak pikiran, ibu jangan stres karena bayi tak kunjung lahir. Yang harus ibu pikirkan, ibu fokus ke janin ibu. Ibu fokus, bayangkan saja wajah janin ibu, betapa lucunya dia, betapa gemesnya nantinya pada saat dia sudah lahir. Karena sudah lama, yaitu 9 bulan loh. 9 bulan ibu hamil dan ini waktunya yang ibu tunggu-tunggu, waktunya untuk bertemu dengan buah hati ibu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini hanya dengan memikirkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang membuat ibu merasakan cemas dan ketakutan. Jadi tanamkanlah di diri ibu, di jiwa ibu, pikiran-pikiran yang membuat ibu semangat, yang membuat ibu senang, happy, gembira. Ibu harus selalu berpikir positif, karena pikiran positif itu dapat merilekkan tubuh dan rahim ibu, supaya nanti janin ibu yang sedang berjuang keras di dalam perut ibu untuk turun ke bawah terbantu dengan ibu rileks. Jadi nanti bayi ibu akan lancar turunnya, tidak akan terganggu karena kakunya rahim ibu. Jadi bayi ibu akan turun secara lancar dan ibu akan segera mendapatkan kontraksi. Nah, untuk itu tips yang pertama, jangan stres, jangan banyak pikiran, harus fokus ke bayi. Ibu harus lakukan mulai saat ini, mulai detik ini, sekarang juga. Buang jauh-jauh, buang pikiran-pikiran yang tidak penting, yang dapat mengganggu konsentrasi ibu, fokusnya ibu ke janin ibu. Ingat tujuan awal ibu ingin segera bertemu kan dengan buah hati ibu tercinta. Untuk itu, lakukanlah tips yang pertama dari Bunda tadi. Jangan sampai ibu membuang-buang waktu hanya untuk memikirkan hal yang tidak penting. Pikirkanlah hal-hal yang positif, yang membuat diri ibu bahagia, yang membuat diri ibu semangat. Nah, ayo yang belum semangat, yang masih stres, masih banyak pikiran, memikirkan kok bayinya tidak kunjung lahir. Nah, sekarang juga harus buang jauh-jauh pikiran itu ya. Mulai
mulai sekarang harus tetap semangat, tetap positif, dan harus rilekskan diri, tenangkan diri. Tarik nafas panjang dulu dari hidung, keluar dari mulut. Oke. Dan tips yang kedua adalah ketika tubuh ibu sudah rileks, sudah tenang, sudah fokus ke janin. Tips yang kedua, ibu harus bantu janin ibu dengan gerakan-gerakan. Gerakan apa saja yang harus ibu lakukan ketika ibu menginginkan janin ibu segera turun ke bawah? Yaitu yang pertama adalah bantu janin ibu turun ke bawah dengan gerakan jongkok berdiri. Nah, ibu lakukan gerakan jongkok, kemudian berdiri lagi. Gerakan jongkok dan berdiri bisa ibu lakukan dengan dibantu pegangan di kursi, atau pegangan di tiang, atau juga pegangan di tembok. Kenapa ibu harus jongkok berdiri? Jongkok berdiri nanti aku capek, nanti aku kelelahan, mending tidur aja daripada jongkok berdiri. Ibu jangan berpikir seperti itu. Bukan untuk membuat ibu kelelahan atau kecapean, karena jongkok berdiri di sini memiliki banyak sekali manfaat, khususnya buat ibu hamil di trimester ketiga. Yaitu manfaat dari jongkok berdiri ini, yang pertama itu untuk kepala bayi, itu membantu kepala bayi turun ke bawah atau ke posisi yang mapan, masuk panggul. Jika bayi sudah ke dalam posisi mapan atau masuk panggul, nantinya kita tinggal menunggu kontraksinya yang asli datang dengan sering-sering kali melakukan jongkok berdiri. Jadi jongkok berdiri itu buat kepala janinnya itu semakin turun ibu-ibu. Jadi bukan untuk diri ibu, melainkan untuk janin ibu juga. Karena biar kepala janinnya itu cepat untuk turun ke bawah, cepat membantu kepala janinnya membuka mulut rahim. Jadi nantinya jika sudah merasakan kontraksi, itu mulut rahim kita itu segera cepat membuka. Jadi biar pembukaannya itu tidak lama. Untuk itu tips yang kedua, ibu harus sering melakukan jongkok berdiri. Jongkok berdiri itu waktunya tidak ditentukan. Yang penting ibu lakukan jongkok berdiri itu senyaman ibu. Jangan sampai ibu sampai kecapean. Lakukanlah sesuka hati ibu, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. 5 menit lah minimal boleh dilakukan gerakan jongkok berdiri pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, pada sebelum mau tidur, dan setelah bangun tidur. Selalu lakukan gerakan jongkok berdiri. Tips yang ketiga, selain gerakan jongkok berdiri, ibu harus melakukan gerakan jalan-jalan kecil atau jalan-jalan ringan. Jalan-jalan aja bisa dilakukan di pagi hari, jalan pagi, santai, jalan aja, jalan pelan. Posisi jalannya tidak boleh terlalu cepat, nanti akan bahaya nih, bisa tersandung, nanti bisa jatuh. Pelan-pelan saja jalan-jalan. Kalau di masa pandemi COVID ini, karena kita tidak bisa bebas keluar rumah, untuk itu jalan-jalan bisa dilakukan di sekeliling rumah, di dalam rumah, atau di teras rumah, atau di halaman rumah. Jalan-jalan aja, bolak-balik jalan-jalan, itu juga untuk menurunkan kepala janin. Tips yang keempat, selain gerakan yang jongkok berdiri dan jalan-jalan, ibu harus melakukan hubungan suami istri.
Karena hubungan suami istri ini yang Bunda jelaskan di materi sebelumnya, di video sebelumnya, itu adalah dari hubungan suami istri itu dapat mengeluarkan sperma yang menghasilkan hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin itu sifatnya bisa melunakkan rahim ibu. Jadi mulut rahim ini, andekan mulut rahim ibu jika belum merasakan kontraksi itu masih tertutup, masih rapat, masih terkunci, masih tertutup, masih keras. Nah, tujuannya dari sel sperma yang dimasukkan ke dalam vagina ibu oleh suami ibu saat hubungan suami istri, sperma yang masuk itu nantinya akan menempel di sekitar mulut rahim sini. Nah, itu tujuannya jika sperma mengenai mulut rahim, nantinya mulut rahim ini akan semakin lunak, akan semakin empuk istilahnya, semakin lunak, semakin empuk. Dan ketika didorong oleh kepala bayi, nantinya mulut rahim ini karena sudah lunak, sudah empuk, ini kepala bayi yang mendorong seperti ini, nanti akan semakin membuka, dan kepala bayi mudah untuk keluar. Makanya penting sekali hubungan suami istri dilakukan di trimester ketiga, khususnya di usia kehamilan 37 minggu ke atas. Nah, bagi ibu hamil yang sudah HPL-nya nih atau kelewat HPL-nya, jangan putus asa. Jangan hanya sekali melakukan hubungan suami istri. Kalau bisa setiap malam, asalkan ibu tidak dalam kondisi kecapean. Jadi kalau ibu setiap malam masih memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, lakukanlah hubungan suami istri setiap malam atau kapan saja jika ibu menginginkannya, senyamannya ibu. Jika nyaman melakukan di pagi hari, boleh di pagi hari, asalkan dengan syarat sperma harus masuk ke dalam. Dan setelah itu ibu jangan langsung berdiri, ibu harus bobok, tetap dalam posisi bobok telentang, tidur telentang. Usahakan minimal 15 menit agar sperma itu tadi menempel, menyentuh, masuk ke dalam, terserap oleh mulut rahim ibu. Jadi biar mulut rahim ini agar segera lunak, segera kepala bayi bisa menembusnya, bisa mendorong mulut rahimnya agar segera membuka, agar segera ibu merasakan yang namanya kontraksi. Nah, jadi tips yang keempat yaitu ibu harus melakukan hubungan suami istri. Jangan cuma sekali ya, harus setiap hari jika kondisi ibu masih fit, masih fresh, ya tidak kecapean. Nah, kemudian tips yang kelima, jika semua tips sudah dilakukan, yang pertama udah membuang jauh nih pikiran-pikiran yang bikin stres, tubuh sudah rileks, kemudian juga sudah melakukan jongkok berdiri, sudah jalan-jalan, sudah hubungan suami istri, tapi kok tidak kunjung lahir juga nih si bayi, tidak kunjung adanya kontraksi yang asli datang. Nah, nih tips yang kelima, ibu harus ngapain nih? Tips yang kelima, lakukanlah pemijatan yang namanya pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh suami atau oleh keluarga. Tapi lebih bagusnya pijat oksitosin ini dilakukan oleh suami. Cara pijatnya tuh bagaimana dan di bagian tubuh yang mana nih harus dilakukan pijat oksitosin? Nah, pijat oksitosin itu dilakukan di bagian tubuh yaitu di tulang belakang. Lakukan pemijatan oksitosin di area tersebut oleh suami ibu dengan menggunakan kedua jempol atau kedua ibu jari ini. Lakukan pemijatan di samping kanan kiri tulang belakang dari atas sampai ke bawah dengan
dengan gerakan memutar. Nah, seperti ini. Jempolnya digoyangin gini loh. Memutar, ditekan pelan-pelan dengan lembut. Pelan sampai ke bawah. Nah, itu harus dilakukan sama suaminya atau keluarganya. Tapi kalau ada suami di rumah, pas suami pulang kerja atau pas suami libur kerja, bolehlah minta bantuan suami untuk melakukan yang namanya pijat oksitosin. Pemijatannya harus dengan lembut, dengan pelan, dengan penuh perasaan. Nah, dari pemijatan yang penuh perasaan itu nantinya akan timbul yang namanya hormon cinta. Jadi manusia itu punya hormon cinta. Hormon cinta itu timbul jika seorang manusia merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan dan juga pada saat hubungan suami istri. Jadi jika kita merasakan bahagia, merasakan rileks, nyaman, bahagia, semangat, itu hormon cinta akan keluar yang namanya hormon oksitosin. Nah, jadi dari pemijatan oksitosin tersebut keluarlah tuh hormon cinta, hormon oksitosin. Nanti hormon tersebut fungsinya untuk merangsang kontraksi agar kontraksi segera datang, agar dedek bayinya segera lahir. Nah, ayo bagi yang sudah melakukan tips yang ke-1 sampai ke-4 tapi belum juga ada perkembangan, lakukanlah tips yang ke-5 yaitu dengan pemijatan oksitosin bersama suami. Dan tips yang ke-6, jika dari ke-5 tips tersebut tetap belum ada perubahan, apa yang harus dilakukan nih? Ibu harus selalu bersabar, terus komunikasi dengan janin, teruslah awasi gerakan janin. Apakah bayi ibu di dalam perut tetap aktif gerakannya? Jadi jika bayi ibu tetap aktif gerakannya, kemudian ibu sudah melewati HPL, ibu harus tahu nih batas HPL-nya sampai kapan. Yaitu batas HPL itu setidaknya maksimal 2 minggu atau sesuai saran dokter. Jadi kalau ibu sudah melewati HPL lebih dari 1 minggu atau tepatnya di usia kandungan 41 minggu, ibu harus segera bicarakan ke bidan atau ke dokter yang ibu percaya. Kemudian ibu lakukan USG. Jadi ibu harus USG jika kandungan ibu HPL-nya sudah kelewat 1 minggu atau 41 minggu. Jadi ibu harus USG untuk mengetahui bagaimana keadaan janin ibu. Apakah air ketubannya itu masih cukup? Apakah ari-ari atau plasentanya itu masih bagus, masih bisa cukup untuk memberikan nutrisi ke janin ibu. Kemudian apakah janin ibu masih baik, denyut jantungnya masih normal, semuanya normal. Jika dokter menyatakan bahwa kondisi kehamilan ibu masih baik-baik saja, masih boleh menunggu, ibu harus tetap sabar, menunggu sampai kontraksi datang, sampai dokter menyarankan untuk USG ulang lagi. Akan tetapi jika dokter saat ibu USG menyatakan bahwa ini cairan ketubannya sudah berkurang dan plasentanya pun sudah tidak baik lagi ini untuk memberikan nutrisi ke janinnya, dan janin ibu harus segera dilahirkan, dan dokter menyarankan untuk ibu melakukan induksi, ibu harus ikuti saran dokter karena itu yang terbaik. Tapi induksi yang dokter sarankan itu bukanlah
induksi yang macam-macam dan aneh-aneh. Nanti ibu berpikirnya diinduksi nanti gini-gini, nanti gitu-gitu. Jadi ibu harus berpikirnya ini demi kebaikan janin ibu, karena induksi ini hanyalah memasukkan obat untuk merangsang kontraksi. Jadi tidak macam-macam, bukan macam-macam. Bukan nanti diinduksi itu terus disesar atau gimana, itu bukan. Induksi adalah memasukkan obat melalui vagina atau memasukkan obat melalui selang infus, yaitu obatnya diinfuskan. Jadi diinduksi ini tujuannya agar kontraksi segera datang, karena dari kontraksi yang datang nantinya ibu akan segera melahirkan, segera ada pembukaan. Nah, jadi tujuannya diinduksi ini agar segera membuka nih mulut rahim ibu, agar bayinya segera keluar. Jadi untuk yang sudah disarankan dokter untuk segera induksi, ikutilah saran dari dokter tersebut. Nantinya jika dari induksi kemudian ada kontraksi, nah ibu sudah memasuki fase persalinan. Bahagia dong, sudah memasuki fase persalinan. Jadi ibu harus semangat ketika sudah diinduksi, ketika sudah ada pembukaan, sudah ada kontraksi. Ibu harus lebih semangat lagi, karena waktu ibu sebentar lagi akan ketemu dengan dedek, akan ketemu dengan bayi ibu. Karena sudah diinduksi, sudah ada pembukaan, tinggal nunggu aja sampai pembukaannya lengkap. Ibu harus menunggu pembukaannya sampai pembukaan lengkap. Boleh ditunggu dengan jalan-jalan di sekitar ruangan, atau dengan jongkok berdiri di samping tempat tidur, jongkok berdiri, atau boleh dengan berdansa bareng suami ke kanan dan ke kiri, peluk suami, dansa bareng suami. Dan kalau ada jimbol atau bola yang besar itu yang buat kita nge-gym atau kita senam, boleh tuh gunakan bola tersebut buat ibu duduk di atasnya, kemudian ibu goyangkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, supaya ibu lebih rileks menikmati masa-masa kontraksi, masa-masa janin ibu akan segera keluar sebentar lagi. Nah, dengan jalan-jalan kecil, dengan jongkok berdiri, dengan memeluk suami sambil berdansa, dengan berpegangan kepada suami, kemudian atau berpegangan pada tembok. Ketika ada kontraksi, saat kontraksi datang, yang harus ibu ingat adalah tarik nafas panjang. Jadi ibu-ibu semua yang ada di rumah yang sudah merasakan yang namanya kontraksi asli, yaitu 10 menit 2-3 kali, itu sudah dinamakan kontraksi asli. Itu continue, teratur kontraksinya setiap 10 menit ada 2-3 kali. Nanti akan semakin bertambah, ketika pembukaan juga semakin bertambah. Jadi kontraksi yang asli ini ketika datang, apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus tarik nafas panjang dari hidung, kemudian keluar pelan dari mulut. Ibu harus tetap rileks, tenang, dan senyum. Nah, ketika kontraksi, tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari mulut, dan senyum. Karena dari senyum itu nanti akan merilekskan semua anggota tubuh ibu yang merasakan ketegangan, yang merasakan kenceng, yang merasakan kontraksi. Nanti ibu bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya, indahnya berjuang bersama bayi ibu saat adanya kontraksi, saat kontraksi datang. Nah, ibu harus selalu tersenyum, semangat, tarik nafas panjang, karena yang dibutuhkan janin ibu adalah semangat ibu, nafas ibu. Jika ada kontraksi, ibu harus nafas. Dari nafas ibu, nantinya janin ibu akan tersalurkan oksigen dari nafas ibu. Jadi janin ibu mendorong mulut rahimnya itu dapat
asupan oksigen banyak, jadi dia semakin kuat mendorongnya, dia tidak akan lemes, bayi ibu akan semakin kuat, semakin turun dan semakin membuka mulut rahim ibu. Jadi harus tetap tarik nafas panjang dan tersenyum semangat. Dan jangan lupa untuk selalu makan dan minum. Jangan sampai karena adanya kontraksi, ibu melewatkan atau melupakan tidak makan dan minum. Jadi harus tetap makan, minum. Kalau mau buang air besar, air kecil, buanglah air besar, air kecil. Jangan diempet ya, karena mengempet pipis, mengempet BAB itu nantinya bisa menahan kepala bayi untuk turun ke bawah. Karena kepala bayinya terhadang oleh kantong pipisnya dan terhalang oleh BAB yang mau keluar ini karena ditahan, jadi akan menjadi penghalang kepala bayinya tersangkut nih, nggak bisa keluar nih, tersangkut kandung kemih, tersangkut BAB. Nah kasihan. Jadi jika mau pipis, mau BAB, jangan diempet, dikeluarkan saja. Nah demikian tadi tipsnya, dari tips pertama sampai tips ke-6. Semoga dari tips-tips yang Bunda berikan ini, ibu-ibu bisa segera merasakan yang namanya kontraksi dan bayi ibu segera lahir dengan sehat, selamat, penuh dengan rasa bahagia. Terima kasih, demikian yang dapat Bunda sampaikan. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.